Bertemu kembali, sejumlah massa berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka menyampaikan petisi tolak kenaikan PPN 12% yang sudah ditandatangani 95.000 orang. 3 orang mah mending lapor Mas Wapres, Pak. Massa berunjuk rasa pada Kamis pukul 3 sore di seberang Istana Merdeka, Jakarta. Massa sempat ditolak tim keamanan agar tidak berorasi di depan istana. Beberapa dari mereka diminta masuk ke Sekretariat Negara untuk menyampaikan tuntutannya didampingi sejumlah petugas keamanan. Massa menyampaikan petisi menolak kenaikan PPN 12% yang sudah ditandatangani 95.000 orang di media sosial. Koordinator aksi menyebut ada upaya meredam kenaikan PPN 12% dan dibuat tidak begitu hebat seolah biasa saja. Inisiator petisi ini meminta pemerintah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai 12%. Dari barang warga ngelihat bahwa emang ada upaya-upaya buat mereduksi kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah, padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN yang dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu, itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu sih. Iya, harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas gitu ya. Saya nggak perlu mention satu lagi, udah banyak ahli yang ngomong juga, dan ya harusnya didengarkan ya, harapannya ya, itu doang sih harapannya. Hanya berselang sehari usai pengumuman pemberlakuan PPN 12% pada Senin lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kenaikan PPN menjadi 12% bukan keinginan pemerintah. Airlangga menjelaskan, pemerintah hanya mematuhi perintah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang tersebut disetujui hampir semua fraksi di DPR kecuali PKS. Ya, pertama PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah. Tetapi pemerintah kemarin sudah mengeluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah. Dan kemarin banyak insentif diberikan, termasuk misalnya listrik 50% untuk 2.200 VA atau watt ke bawah. Nah, itu penerima manfaatnya itu mendekati 81,4 juta atau 97% dari pelanggan listrik. Tak hanya Airlangga, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan beras premium ataupun medium tidak akan dikenai PPN 12%, sedangkan beras yang dikenai PPN 12% adalah jenis beras khusus. Kemarin kan PPN sudah ditetapkan 12% termasuk untuk beras premium. Pangan nggak ada, beras nggak ada. Nggak ada beras khusus maksudnya, bukan premium, enggak, iya. Ya. Udah, terima kasih ya, jelas. Jadi premium, medium nggak ada 12%. Padahal saat diumumkan Senin 16 Desember lalu soal barang mewah dan jasa yang dikenakan PPN 12%, beras premium merupakan salah satu komoditi. Selain beras premium, makanan impor dengan harga premium misalnya daging sapi, wagyu, dan Kobe, kemudian jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, sampai pelanggan listrik rumah tangga 3.500 sampai 6.600 volt ampere juga dikenakan PPN 12%. Terkait kenaikan PPN 12%, Direktur Eksekutif Indef menilai kenaikan PPN ini berdampak pada penurunan kelas menengah antara 9 sampai 10 juta orang dan menjadi pemicu multiplier effect. Yang saya khawatirkan ini yang kelas menengah. Beberapa bulan yang lalu kita sudah potret ya, ada penurunan jumlah kelas menengah sekitar 9 sampai 10 juta. Nah, ini berakibat buruk ya, karena dengan demand yang menurun atau volume sales ya, penjualan dari perusahaan itu menurun, maka yang terjadi perusahaan akan melakukan efisiensi. Efisiensi itu bisa berarti layoff tenaga kerja, yang pengangguran yang besar-besaran, atau efisiensi biaya. Itu ya.
Kebijakan kenaikan PPN 12% terhadap sejumlah barang tentu disorot publik karena ini berdampak pada peningkatan pengeluaran uang bagi kelompok yang terdampak. Kebijakan ini semakin disorot ketika ada perubahan yang terjadi hanya dalam hitungan hari. Tim Liputan, Kompas TV.